Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi, demi bintang, idza hawa, ketika terbenam. Ma dhalla, tidaklah sesat, sahibukum, yaitu kawanmu Muhammad, wa ma ghawa, dan juga tidak pula ia keliru. Wa ma yantiku, dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran itu, yang diucapkannya oleh Nabi Muhammad itu, yaitu Al-Quran, anil hawa, itu menurut keinginannya. In huwa, tidak, maka in huwa, tidaklah Al-Quran itu illa, hanya kecuali wahyun, yaitu satu wahyu dari Allah, yuha, yang diwahyukan kepadanya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad maksudnya. Jadi apa-apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Allamahu, yang diajarkan kepadanya, sadidul quwa, oleh Jibril, oleh malaikat Jibril, al-quwa, yang sangat kuat. Jadi malaikat itu juga sangat kuat, sadidul quwa. Mirrotin, yang mempunyai mirrotin, satu keteguhan. Fastawa, maka Jibril itu menampakkan rupa aslinya. Luar biasa. Nabi pernah melihat wajah malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Wa sedangkan dia itu bil ufukil a'la, ia berada dalam ufuk al-a'la, yang tinggi. Jadi malaikat Jibril itu berada dalam ufuk yang tinggi, sedangkan Nabi melihatnya. Summa dana, kemudian mendekatlah pada Nabi Muhammad. Siapa itu? Yaitu malaikat Jibril. Fatadalla, lalu bertambah dekat. Malaikat Jibril dari jauh, dari ufuk itu berdekat sampai dekat. Bahkan sehingga jaraknya qoba qausaini, sekitar 2 busur panah. 2 busur panah. Jadi kira-kira 3 meter, 4 meter. Au adna, atau lebih dekat lagi. Fa'auha, lalu diwahyukanlah ila abdihi, kepada hambanya Nabi Muhammad, ma'auha, apa yang telah diwahyukan. Kemudian Jibril itu memberikan wahyu, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dzaba al-fuadu, hatinya tidak pernah mendustakan, maro'a, apa yang telah dilihatnya. Ini maksudnya adalah malaikat itu tidak pernah berdusta. Afatumarunahu, maka apakah kamu musyrikin Mekah itu hendak membantahnya? Maruna. Afatumaruna, maka apakah kamu musyrikin Mekah itu hendak membantahnya? Maksudnya membantah dengan bahwasanya wahyu itu dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Alama yaro, tentang apa yang dilihatnya itu, yaitu dilihatnya oleh Nabi Muhammad. Walaqad ra'ahu, maka sungguh dia Nabi Muhammad itu telah melihat ra'ahu. Jadi Muhammad itu telah melihat hu itu kepada Nabi, kepada malaikat Jibril. Nazlatan ukhra, pada waktu yang lain dalam rupa yang asli. Jadi malaikat Jibril itu sering dilihat oleh Nabi Muhammad, baik ketika memberikan wahyu, menyampaikan wahyu, atau keadaan yang lainnya. Indah Sidratul Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Indah, di dekatnya itu, maksudnya ini adalah Sidratul Muntaha. Jannatul Ma'wa, ada surga, yang Sidratul Muntaha itu ada surga, tempat tinggal. Ya, di sampingnya Sidratul Muntaha itu ada namanya tempat tinggal, yaitu namanya surga. Idh yakhsha sidrata. Kemudian Nabi Muhammad itu idh yakhsha, Muhammad itu melihat Jibril ketika sidrata, ketika berada di Sidratul Muntaha, ma yakhsha, dengan oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi Nabi Muhammad itu ke Sidratul Muntaha itu diliputi, diantar. Tidak berangkat sendiri, tapi diantar. Artinya
Sidratul Muntaha itu adalah makhluk yang gaib. Mazaghal basaru, penglihatannya tidak menyimpan dari yang dilihatnya itu. Sehingga Nabi Muhammad itu matanya itu tidak menyimpang, artinya dipandang terus. Wa ma tagha, dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a, sungguh dia itu telah melihat min ayati rabbihi, yaitu sebagian dari tanda-tanda kebesaran rabbihi, Tuhannya, al-kubra, yang maha besar, yang paling besar. Afara'aitumu, maka patutkah kamu menganggap Allata, yaitu berhala namanya Lata itu, wal Uzza dan al Uzza. Ya, maksudnya patutkah kamu menganggap ini kepada orang kafir itu, bahwasanya ada namanya berhala Lata dan Uzza itu benar-benar ada, maksudnya benar-benar jadi Tuhan, maksudnya begitu. Wa manata dan manat, Lata, Uzza, manat. As-salisal ukhra, yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah, katanya. Jadi keyakinan orang kafir itu menganggap Lata, Uzza itu sebagai Tuhannya. Wa manatu itu adalah anaknya Allah, katanya. Anaknya perempuan ukhra, anak Allah yang paling. Alakumud dzakaru, apakah pantas untuk kamu adzakaru, yang laki-laki, walahul unta, dan untuknya, maksudnya untuk Allah itu al-unsa, yang perempuan. Ini dipertanyakan kepada orang-orang kafir. Tilka, yang demikian itu, idzan kismatun, tentulah suatu pembagian, ziza, pembagian yang tidak adil. Artinya, anggapan-anggapan itu adalah anggapan yang tidak adil. In hiya, itu tidak lain ada illa asma'un. Asma'un, yaitu selain nama-nama. In hiya illa asma'un, itu tidak lain hanyalah sebagai sebuah nama-nama. Samaitumuha, yang kamu ada-adakan. Jadi orang kafir itu mengadakan berhala dan memberi nama-nama sendiri, gitu maksudnya. Antum, kamu itu, wa aba'ukum, yaitu dari nenek moyang kamu itu. Ma anzala, yang tidak menurunkan, Allahu, yaitu Allah. Maksudnya Allah tidak menurunkan sama sekali biha min sultan, tentang satu keterangan apapun tentang berhala-berhala itu. Iyattabi'una, tidaklah mereka itu mengikuti illa dhanna, selain hanya prasangka atau dugaan saja. Wa ma tahwa, dan apa yang diinginkan itu al-anfusu, oleh keinginan hawa nafsunya. Jadi mereka bikin Tuhan-Tuhan itu karena hawa nafsunya saja. Walaqad ja'ahum, padahal sesungguhnya telah datang mir rabbihim, yaitu dari Tuhan mereka, al-huda, yaitu petunjuk. Jadi sudah ada petunjuk, itu sudah datang, yaitu Al-Quran ini. Amlil insani, ataukah apakah mereka akan mendapatkan ma tamanna, segala apa yang diingin-inginkan itu. Manna itu artinya ingin-inginkan, diinginkan, dicita-citakan. Falillahi, maka tidaklah Allah itu, maka tidak, sesungguhnya Allah itulah yang memiliki. Falillah, maka tidaklah, maka sesungguhnya milik Allah al-akhiratu, yaitu kehidupan akhirat, wal ula, dan kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia dan akhirat itu punyanya Allah. Wa kam, dan betapa banyak min malakin, betapa banyak dari malaikat-malaikat itu, bisamawati, baik yang di langit, la tughni, yang tidak berguna, syafa'atuhum, yaitu syafaat pertolongan mereka. Jadi malaikat itu juga tidak bisa memberi syafaat syai'an sedikit pun. Illa min ba'di, kecuali setelah ayyadzanallah, kecuali setelah ada izin dari Allah. Jadi malaikat pun kalau mau memberikan
Syafaat itu harus minta izin kepada Allah. Liman yasha'u, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yardo, dan dia ridhoi. Jadi semua itu ketentuan di atas Allah Subhanahu wa taala.